Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suwartini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai membaca kritis teks sastra fiksi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua materi, yaitu mengenai karakteristik pada teks sastra, dan yang kedua, materi kedua ini mengenai bagaimana membaca kritis pada teks sastra fiksi cerpen, di mana dua materi ini meliputi mengenai genre apa saja yang ada atau terdapat pada teks sastra fiksi. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi membaca kritis pada teks cerpen. Semoga teman-teman dapat menyimak materi saya dengan baik dan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Memasuki materi yang pertama, yaitu karakteristik teks sastra. Bahasa berperan penting dalam sebuah karya sastra. Menurut Nurgiantoro, dalam karya sastra, bahasa berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan pikiran dan pengalaman intensional pengarang di dalam karya sastra yang diciptakannya. Karya sastra yang diciptakan dengan menggunakan bahasa yang baik akan dapat memancarkan efek keindahan yang dapat dinikmati oleh pembacanya. Selain itu, dengan bahasa, maka sebuah karya sastra akan memiliki makna yang dapat dipahami oleh pembaca. Apa teman-teman tahu bahwa penggunaan bahasa dalam karya sastra memiliki persamaan dan perbedaan dengan penggunaan bahasa non-sastra? Persamaannya yaitu jika bahasa non-sastra menggunakan bahasa Indonesia, maka bahasa sastra pun menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Nah, perbedaan bahasa sastra dan bahasa non-sastra yaitu terletak pada pengolahan bahasanya. Jika karya sastra atau bahasa sastra mengolah bahasa sedemikian rupa sehingga dapat memancarkan efek estetika yang dapat memikat para pembaca dan tidak ada aturan yang mengikat penggunaan bahasa sastra. Lain hal dengan bahasa non-sastra yang menggunakan bahasa formal atau bahasa baku dan terikat atau oleh aturan. Jadi, apa sih karakteristik dari bahasa karya sastra itu? Karakteristik dari bahasa sebuah karya sastra yaitu yang pertama, bahasa dalam karya sastra ini lebih dominan menggunakan perasaan daripada pikiran. Yang kedua, bahasa sastra lebih menunjuk pada makna konotatif. Yang ketiga, bahasa sastra merupakan hasil kerja dari imajinatif atau imajinasi. Dan yang keempat, bahasa ditandai dengan pengucapan yang menyimpang. Dan yang kelima, atau yang terakhir ini, bahasa sastra menggunakan unsur tertentu untuk mencapai keindahannya. Perbandingan karakteristik bahasa sastra dan non-sastra dari penjelasan di atas dapat diperjelas bahwa karya sastra lebih bersifat kreatif dan merupakan hasil kerja imajinatif agar dapat mencapai keindahan bahasa. Berbeda dengan sebuah karya ilmiah yang terikat dengan aturan sehingga penyusunannya pun harus sistematis. Nah, keindahan yang timbul dari bahasa karya sastra ini bergantung kepada kepintaran atau gaya yang digunakan oleh setiap pengarangnya. Karena meskipun tujuannya sama, tetapi sang pengarang atau penulis ini tidak dapat mengolah bahasanya dengan baik, maka sebuah karya sastra yang diciptakan pun tidak akan memiliki nilai estetika. Begitu pula sebaliknya, jika pengarang mampu mengolah bahasa dengan baik, maka akan tercipta sebuah karya sastra yang baik pula. Jadi dapat disimpulkan bahwa keindahan suatu karya sastra
ditentukan oleh unsur gaya bahasa yang digunakan oleh seorang penulis atau pengarangnya. Dari karakteristik itu, dalam bahasa sastra dapat juga disebut sebagai karakteristik teks sastra. Nah, dari semua itu genre teks sastra pun memiliki genre. Terdapat 3 kelompok, yaitu yang pertama teks puitik atau puisi, yang kedua teks naratif, yang ketiga teks fiksi dramatif. Teks puitik atau puisi menurut Anderson digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau pandangan hidup. Nah, teks genre puitik ini seperti lirik lagu, balada, puisi lama. Puisi lama ini contohnya seperti syair, pantun, dan gurindam, dan juga ada puisi baru. Yang kedua, teks fiksi naratif. Teks fiksi naratif ini menceritakan kisah atau konflik atau fragmen hidup sehari-hari. Genre fiksi naratif beragam nih jenisnya, seperti cerpen atau cerita pendek kilat atau flash cerpen, novel, fabel, legenda, dan lain-lain. Yang terakhir ada teks fiksi dramatik. Teks fiksi dramatik ini penyampaian ide, pengalaman, kisah hidup melalui pemeranan atau pementasan. Sebagai contohnya, seperti yang udah ketebak, yaitu seperti film, sinetron, teater, drama tradisional, drama modern, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, jadi fungsi-fungsi pada ketiga genre itu apa sih? Yang pertama, teks puitik. Unsur penting dalam teks puitik ini yaitu unsur menghiburnya, di mana terdapat pada pemilihan kata yang padat dan memancarkan banyak makna, kemudian rimanya estetis, lalu iramanya mengalun, dan pemilihan kata yang emotif, di mana membuat pembaca terbawa emosi dan rasa. Nah, sedangkan unsur pada teks fiksi naratif, kekuatannya ini terdapat pada aspek cerita atau alur cerita. Terakhir, yaitu teks fiksi dramatif. Unsur menghiburnya ini terletak ketika pertunjukannya sedang berlangsung atau bisa dikatakan dari akting para pemain serta nilai-nilai dari ceritanya. Nah, berikut contoh dari teks puitik atau teks puisi, yaitu lirik lagu yang berjudul Tuhan. Materi selanjutnya yaitu membaca kritis teks cerpen. Cerpen adalah cerita pendek. Nah, teks cerpen merupakan salah satu fragmen dari kehidupan tokoh atau para tokoh. Cerita pendek ataupun cerpen ini hanya berhubungan dengan satu karakter, satu peristiwa, satu emosi, dan satu rangkaian cerita. Terdapat 4 indikator yang disajikan dalam teks cerita pendek, yaitu mengidentifikasi cerita pendek, menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek, dan mengungkapkan pengalaman serta gagasan dalam bentuk cerita pendek menurut Rejo. Kemudian, persoalan yang diangkat dalam teks cerita pendek dapat bersumber pada pengalaman pribadi penulis ataupun orang lain, baik yang berupa pengalaman keseharian hingga renungan-renungan filosofi yang direfleksi dari kehidupan nyata. Teks cerpen ini dibangun dengan 2 unsur. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun teks cerita dari dalam karyanya, seperti
meliputi atau seperti tema, alur, latar, konflik, sudut pandang, tokoh, penokohan, gaya bahasa, dan amanat yang dapat dipetik untuk menjadi pelajaran hidup. Sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membangun teks cerita dari luar karyanya, meliputi latar belakang kehidupan pengarang, pendidikan pengarang, pekerjaan pengarang, atau kehidupan sosial pengarang serta yang lainnya. Nah, struktur teks cerita pendek pun sama dengan struktur teks narasi yang lain, yaitu meliputi orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Bisa dikatakan teks cerita pendek ini teks yang ringan, yang dimana permasalahan atau konfliknya itu pun langsung berada di puncak konflik, kemudian peredaan permasalahan. Selanjutnya, jadi bagaimana sih cara membaca membaca kritis teks cerpen? Sebelum masuk ke materi tersebut, membaca merupakan salah satu langkah dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pembaca yang baik adalah pembaca yang memiliki tingkat ketelitian yang tinggi agar dapat memahami makna di balik bacaannya. Nah, untuk memahami makna ini kita membutuhkan jenis membaca kritis. Karena dengan membaca kritis, kita dapat memahami makna yang dipancarkan di balik teksnya. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa membaca kritis ini merupakan kegiatan secara mendalam, analisis, dan evaluatif serta mampu memahami makna tersirat suatu bacaan yang menuntut pembaca untuk membaca kritis atau untuk berpikir kritis. Karena itu, membaca kritis dapat diterapkan dalam bacaan teks narasi khususnya pada teks cerpen. Strategi membaca kritis dapat diterapkan jika membaca cerpen melalui 4 komponen yang difokuskan. Yang pertama, menemukan permasalahan yang dialami tokoh. Yang kedua, menemukan hal yang melatar belakangi penulis mengangkat tema cerpen. Yang ketiga, memberikan penilaian apakah cerpen itu menarik dan mempunyai nilai-nilai. Dan yang keempat, memprediksi dari akhir cerita. Tujuannya itu untuk melatih kemampuan dalam menemukan makna tersirat dalam sebuah teks cerpen tersebut. Jadi, ketika teman-teman membaca cerita pendek atau cerpen, teman-teman ini bisa menggunakan metode membaca kritis agar teman-teman tahu apa nih pesan yang terkandung atau pesan yang tersirat, atau mungkin hal-hal lainnya yang ditulis tersirat oleh seorang penulis dalam cerpen tersebut. Jadi, sekian materi dari saya untuk hari ini. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu perbandingan karakteristik bahasa sastra dan non-sastra dapat diperjelas bahwa bahasa karya sastra lebih bersifat kreatif dan merupakan hasil kerja imajinatif agar dapat mencapai keindahan bahasa. Keindahan yang timbul dari bahasa sastra bergantung kepada kepintaran atau gaya yang digunakan oleh setiap pengarang dalam penulisan karya sastranya. Membaca kritis pada cerpen membuat lebih memahami apa isi cerpen atau cerita pendek tersebut dan pesan yang tersirat pada cerita pendek tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sayadi dengan NPM 2022215000259. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai literasi dan literasi kritis. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja. Adapun 6 pembahasan yaitu ada 1. Pengertian literasi, yang kedua literasi sebagai proses sosial, yang ketiga konsep literasi kritis, yang keempat fokus kajian literasi kritis, yang kelima literasi kritis, mengungkapkan praktek sosial dalam teks sastra, dan yang terakhir yaitu 6. Sastra sebagai wahana menumbuhkan kesadaran kritis siswa terhadap praktek-praktek sosial. Pengertian literasi. Literasi pada awal kemunculannya dimaknai sebagai kebangsaan atau melaksara yang fokus utamanya pada kemampuan membaca dan menulis. Dua keterampilan yang menjadi dasar untuk melek dalam berbagai hal. Pada perkembangannya, literasi dimaknai sebagai melek membaca, menulis, dan numerik. 3 keterampilan dasar untuk kecakapan hidup. Nah, istilah literasi dengan literasi kritis karena memfokuskan keterampilan kritis dan analitis yang diperlukan untuk memahami dan menginterpretasikan teks, baik itu teks lisan maupun teks tulisan. Nah, yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan kehidupan di masyarakat, baik itu akademis maupun sosial. Jadi penggunaan teks sebagai utamanya ini yang menyebabkan literasi sering juga dimaknai sebagai kemahirwacanaan yang fokus utamanya yaitu pada kemampuan berpikir atau bernalar kritis. Jadi literasi merupakan integrasi keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berpikir dengan kritis. Nah, adapun kemampuan literasi ialah kemampuan komunikasi dan representasi. Jadi kemampuan komunikasi itu adalah kemampuan yang menyampaikan ide kepada orang lain, sedangkan kemampuan representasi adalah kemampuan memformalisasikan ide agar ide tersebut disampaikan bermakna bagi orang lain melalui beragam moda, misalnya melalui narasi, diagram, peta konsep, atau visualisasi melalui gerak tubuh, atau ekspresi yang sesuai dengan konteks. Nah, kemampuan komunikasi dan representasi ini membutuhkan kemampuan berpikir dan bernalar tingkat tinggi agar ide yang disampaikan itu bermakna dengan memperhatikan konteksnya. Contohnya itu seorang dokter akan menyampaikan hasil tes laboratorium kepada pasien dan kepada keluarga pasien. Tentu formulasi atau representasi itu pengomunikasiannya akan berbeda kalau tujuannya berbeda. Untuk pasien, dokter akan menggunakan kata-kata persoal yang menghibur agar pasien tersebut tetap memiliki semangat hidup. Berbeda dengan keluarga pasien, dokter harus menjelaskan kondisi sebenarnya kepada keluarga pasien. Apabila terjadi sesuatu dalam penanganan pasien, keluarga memahami pokok persoalannya. Baik, selanjutnya ada literasi sebagai proses sosial. Paradigma membaca sebagai proses sosial merupakan reaksi kritis terhadap pandangan yang menyatakan membaca sebagai proses interaksi antara pembaca dengan teks yang terpisah dari konteks sosial. Itu menurut Hudson tahun 2007. Membaca sebagai proses sosial mempersyaratkan adanya pengenalan, pengkajian, dan interaksi penulis antara pembaca, dan sekaligus hubungan sosial yang tercipta antara pihak yang terlibat dalam proses membaca. Itu menurut Bloom tahun 1993. Aktivitas membaca dalam perspektif postsosial bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kritis membaca terhadap praktek-praktek sosial dalam teks. Nah, itu menurut Johnson tahun 2005. Jadi kesadaran kritis diartikan sebagai kemampuan untuk mengenali kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya pihak-pihak yang memiliki hak istimewa dan mendominasi pihak-pihak lain.
Memiliki kesadaran kritis berarti sadar terhadap sejarah, sosial, budaya, atau ideologi yang berterima dan tidak berterima pada suatu masyarakat tertentu. Jadi ini tidak dapat dibungkiri karena dalam praktek kehidupan sehari-hari kita hidup dengan ide tentang mana yang berterima dan tidak berterima, mana yang benar dan yang tidak benar, atau netral sekalipun. Keyakinan tentang yang benar dan tidak benar, bertemu tidak bertemu, atau netral. Ini tidak selalu sama antara individu dan setiap konteks masyarakat. Selanjutnya ada konsep literasi kritis. Konsep literasi kritis diadaptasi dari teori wacana kritis yang dikemukakan oleh Norman Verloc tahun 1995. Ia menyatakan bahwa tidak ada teks yang netral. Setiap teks memiliki tendensi tertentu, ada ideologi tertentu yang ingin disuarakan, ada dominasi dan ada hegemoni di balik paparan teks. Nah, teks dipandang sebagai bentuk praktek sosial yang menyusun dunia sosial dan disusun oleh praktek-praktek sosial yang lain. Membaca sastra dengan ancaman literasi kritis akan membangun kesadaran kritis pembelajar bahwa materi dan pesan-pesan dalam teks sastra yang dibaca mengandung bias yang mencerminkan adanya hubungan antara kekuasaan pada suatu kelompok dan penindasan pada kelompok yang lain. Membaca sastra dengan ancaman literasi kritis bertujuan untuk menguraikan hubungan antara bahasa dengan kekuasaan. Membaca sastra dengan ancaman literasi kritis ini tidak hanya mewariskan ilmu pengetahuan sastra kepada pembelajar, tetapi juga mewariskan fakta-fakta sosial, kesadaran tentang hak-hak politik sebagai warga negara. Nah, jadi literasi kritis adalah perpaduan antara keterampilan berpikir kritis dan perhatian pada keadaan sosial, baik itu politik, bahasa, dan kekuasaan. Konsep literasi kritis diadopsi dari analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Norman Verloc. Analisis wacana kritis menyediakan teori dan metode yang dapat digunakan untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan antara wacana dan perkembangan sosial dan kultural dalam domain sosial yang berbeda. Selanjutnya ada fokus kajian literasi kritis. Dalam pandangan wacana kritis, setiap ujaran yang disampaikan oleh penulis, ilustrator, atau pelaku sosial yang lain, disadari atau tidak, merupakan wacana yang tidak hanya berasal dari ide-ide yang ada di benak pelaku-pelaku sosial itu, tetapi berasal dari praktek sosial yang berakar kuat dan berorientasi pada struktur sosial materi yang real, menurut Verloc tahun 1995. Berdasarkan fokus kajian tersebut, maka kajian sastra dengan ancaman literasi kritis dilakukan dengan cara berikut. 1. Memahami teks sastra secara intens. 2. Menemukan praktek sosial yang tersembunyi di balik teks, yaitu menemukan pola-pola bahasa yang menyuarakan ide-ide khusus tentang kekuasaan. Penindasan didasari pada ras, kelas sosial, gender, atau kombinasi dari ketiganya. Dan yang ketiga, melakukan kajian kritis dengan mempertanyakan dan sekaligus menemukan ideologi yang dominan yang dengan intens disuarakan oleh pengarang. Berdasarkan karakteristik analisis kritis, maka kajian sastra dengan ancaman literasi kritis ini akan membangun kesadaran kritis pembelajar bahwa materi dan pesan-pesan dalam teks sastra yang dibaca mengandung bias yang mencerminkan adanya hubungan antara kekuasaan pada suatu kelompok dan penindasan pada kelompok yang lain. Membaca sastra dengan ancaman literasi kritis ini menguraikan hubungan antara bahasa dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan adalah isu yang sangat kompleks. Kekuasaan sering dimaknai secara sederhana sebagai suatu dominasi yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat secara fisik dan mental kepada orang yang lebih lemah, atau yang dilakukan oleh orang terkenal, atau juga orang yang mempunyai posisi sosial lebih tinggi kepada mereka yang memiliki posisi sosial yang lebih rendah. Selanjutnya ada literasi kritis, mengungkapkan praktek sosial dalam teks. Dalam khazanah sastra, praktek-praktek kekuasaan ini sering digunakan sebagai salah satu bahan dasar.
yaitu sebagai salah satu bahan dasar kayak seperti sastra gitu. Nah, sebagai contohnya itu dalam puisi Taufik Ismail yang berjudul Pelajaran Tata Bahasa dan Mengurung. Nah, tampak praktik kekuasaan dalam kelas yang dilakukan para guru, khususnya guru itu ya guru mata pelajaran bahasa Indonesia, serta dibalik deretan kata-kata indah yang tersusun dalam puisi. Itu tersembunyi pada sebuah keprihatinan yang sangat mendalam terhadap praktik pembelajaran, khususnya pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, yang hanya menghasilkan murid-murid yang pandai, yaitu menghafal kosakata dan tidak mampu mengembangkan daya nalarnya ataupun kreativitasnya. Nah, murid-murid pada hari Senin, marilah kita belajar tata bahasa dan juga sekaligus berlatih mengarang. Bukalah buku pelajaran kalian, halaman 69. Ini adalah kalimat menarik hati, yaitu berbunyi, mengkritik itu boleh, asal membangun. Nah, anak-anak, renungkanlah makna ungkapan itu, kemudian buat kalimat baru dengan kata-katamu sendiri. Dominasi guru dalam praktek pembelajaran di kelas dan guru yang tidak memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya maupun kreativitas yang anak-anak maunya kayak bakatnya. Nah, representasi ini dari pembelajaran yang berpusat pada guru. Pembelajaran ini bersifat mekanik, tidak membatasi siswa untuk berkreasi. Ini adalah wujud praktek sosial yang berkembang di masyarakat. Nah, ini dijadikan bahan dasar penulis oleh tokoh Taufik Ismail. Literasi kritis mengungkapkan praktek sosial dalam teks sastra. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu menumbuhkan kesadaran kritis, pembelajaran terhadap fakta-fakta sosial tersebut. Selanjutnya itu ada praktek-praktek kekuasaan dalam kesadaran sastra. Baik itu khususnya sastra Indonesia, tidak hanya terjadi antara individu, tetapi juga antara individu dengan masyarakat. Selanjutnya ada sastra menumbuhkan kesadaran kritis siswa terhadap praktek-praktek sosial. Menurut Harrison dan Salinger tahun 2002, sastra adalah wahana yang sangat baik untuk menumbuhkan kesadaran kritis siswa sekolah menengah terhadap praktek-praktek sosial budaya dalam teks dengan mengaitkannya dengan fakta-fakta kehidupan siswa. Ini karena sastra berpotensi memberikan informasi atau mengedukasi melalui representasi. Representasi itu bisa imajinatif tentang pengalaman-pengalaman manusia. Nah, menurutnya juga, sastra juga melibatkan penggunaan bahasa, imajinasi untuk merealisasikan atau mengungkapkan kembali. Nah, membentuk dan mengeksplorasi pengalaman manusia. Di samping itu juga, sastra adalah abstraksi kehidupan dan kehidupan adalah kenyataan sosial. Itu menurut Sutejo dan Kasnadi tahun 2014. Sastra adalah potret dan produk sosial karena sastrawan adalah anggota masyarakat dan menciptakan karya untuk dinikmati atau diapresiasi dan sarana katarsis oleh masyarakat. Nah, di sini juga ada mengembangkan siswa, bisa itu untuk menikmati, menghayati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dalam kemampuan berbahasa. Jadi ini juga bisa membentuk kepribadiannya, bisa menuntut kecerdasan emosi anak. Terus anak-anak juga bisa mengembangkan imajinasi dan kreativitas serta memberikan pengetahuan keterampilan praktis. Jadi dapat disimpulkan, yaitu literasi adalah keberaksaraan atau meleksara yang fokusnya pada membaca dan menulis. Namun, kemudian literasi didefinisikan sebagai melek dalam membaca, menulis,
dan matematika. 3 keterampilan dasar untuk kehidupan yang terampil. Nah, di sini ada juga literasi kritis adalah istilah yang menggabungkan keterampilan kritis dan analitis untuk memahami dan menginterpretasikan berbagai jenis teks guna menyelesaikan masalah dalam kehidupan, baik itu kehidupan bermasyarakat maupun di lingkungan akademis. Nah, di sini juga ada paradigma membaca sebagai proses sosial. Apa sih itu? Ialah kritik terhadap pandangan bahwa membaca hanya melibatkan interaksi antara pembaca dan teks yang tidak terkait dengan konteks sosial. Nah, di sini juga ada kajian sastra dilakukan dengan memahami teks sastra secara intens dan menemukan praktek sosial yang tersembunyi di balik teks seperti pola bahasa yang menyuarakan ide-ide khusus tentang kekuasaan, penindasan, ras, atau kombinasi dari ketiganya tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata penyampaian yang salah atau kurang berkenan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perencanaan dan prosedur pembelajaran membaca. Membaca merupakan salah satu aspek kemahiran berbahasa yang sangat penting dikuasai oleh seseorang, khususnya siswa. Melalui kegiatan membaca, banyak sekali informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang dapat diperoleh. Apalagi di abad modern, yang ditandai dengan derasnya arus informasi yang beredar dan menembus segala aspek kehidupan di masyarakat. Merebaknya media komunikasi massa, secara langsung atau tidak, telah menuntut seseorang untuk menguasai informasi secara cepat dan tepat, serta memanfaatkannya untuk berbagai keperluan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran membaca. Prinsip-prinsip pembelajaran membaca siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia meliputi strategi dan pedoman untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan membaca siswa. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip penting guna membangun pembelajaran membaca dalam pelajaran bahasa Indonesia. Prinsip-prinsip pembelajaran membaca. Yang pertama, kemampuan membaca adalah keterampilan hidup. Membaca adalah keterampilan penting yang tidak hanya berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Siswa perlu memahami pentingnya keterampilan membaca dalam berbagai konteks. Yang kedua, pemahaman konteks. Pahami latar belakang siswa, termasuk tingkat bacaan mereka, minat, dan pengalaman mereka. Sesuaikan materi bacaan dan metode pengajaran dengan konteks ini. Yang ketiga, pilihan bacaan yang relevan. Pilih bacaan yang sesuai dengan usia dan minat siswa, serta terkait dengan topik yang relevan. Bacaan yang menarik akan memotivasi siswa untuk lebih membaca. Yang keempat, pengajaran strategi membaca. Ajarkan siswa berbagai strategi membaca, seperti mencari informasi penting, mengidentifikasi kata, dan merumuskan kesimpulan. Strategi ini akan membantu mereka dalam memahami teks dengan baik. Latihan yang beragam. Gunakan berbagai metode pembelajaran, termasuk membaca diam, membaca berpasangan, dan membaca dengan tujuan tertentu. Beragam pendekatan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan membaca mereka. Yang keenam, mengembangkan kosakata. Membantu siswa memperluas wawasan mereka dengan mengeksplorasi kata-kata yang mungkin belum mereka kenali dalam teks. Dan yang ketujuh, pertanyaan refleksi.
mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang teks yang mereka baca. Ini akan membantu mereka berpikir secara kritis dan merangsang diskusi. Dan yang kedelapan, pendekatan kritis. Ajarkan siswa untuk menganalisis teks secara kritis, memahami perspektif penulis, dan mengidentifikasi argumen atau pesan utama dalam teks. Yang 9, keterlibatan aktif. Libatkan siswa dalam diskusi, proyek, atau aktivitas yang berbasis dengan teks, yang dapat memungkinkan mereka menerapkan keterampilan membaca mereka dalam konteks yang nyata. Yang ke-10, umpan balik konstruktif. Memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa tentang memajukan mereka dalam membaca. Dorong mereka untuk terus memperbaiki keterampilan mereka. Yang ke-11, minat membaca yang berkelanjutan. Dukung minat membaca yang berkelanjutan dengan memperkenalkan siswa pada berbagai jenis buku bacaan, termaksud buku fiksi dan non-fiksi, artikel, dan berita. Yang ke-12, evaluasi berkelanjutan. Melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau perkembangan siswa dalam keterampilan membaca mereka dan menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dalam pengajaran bahasa Indonesia akan membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca yang kuat dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap teks. Dan selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran membaca. Perencanaan pembelajaran membaca untuk siswa melibatkan beberapa tahap yang penting. Berikut adalah langkah-langkahnya. Tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan yang spesifik dan terukur. Misalnya, siswa dapat memahami teks naratif dan mengidentifikasi elemen-elemen cerita. Yang kedua, identifikasi tingkat kemampuan. Kenali tingkat kemampuan membaca siswa, sehingga materi dan strategi pembelajaran dapat disesuaikan. Dan yang selanjutnya, pemilihan materi bacaan. Pilih materi yang sesuai dengan tingkat kesulitan siswa dan mendukung tujuan pembelajaran. Pastikan materi tersebut menarik minat siswa. Selanjutnya, pengajaran strategi membaca. Ajarkan siswa berbagai strategi membaca seperti mencari informasi utama, merumuskan kesimpulan, dan mengidentifikasi tujuan penulis. Selanjutnya, aktivitas membaca. Rencanakan aktivitas membaca yang melibatkan siswa secara aktif, seperti membaca bergantian, berdiskusi tentang bacaan, dan membuat ringkasan. Yang terakhir, evaluasi kemajuan. Gunakan tes formatif atau observasi kelas untuk memantau kemajuan siswa dalam membaca. Ini membantu Anda menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Dorong diskusi. Berikan ruang bagi siswa untuk berdiskusi tentang bacaan, bertukar pendapat, dan mengajukan pertanyaan. Diskusi memperkaya pemahaman mereka. Selanjutnya, latihan menulis. Terapkan keterampilan menulis berdasarkan bacaan yang dipelajari. Misalnya, siswa dapat menulis resensi buku atau menulis ulang cerita dengan sudut pandang karakter lain. Selanjutnya, pendekatan multisensori. Gunakan pendekatan multisensori termasuk visualisasi, peta pikiran, dan penggunaan media untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap teks. Umpan balik konstruktif. Memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada siswa. Berikan penghargaan atas upaya mereka dan berikan saran untuk perbaikan. Penilaian akhir. Selama akhir pembelajaran, lakukan penilaian yang mencakup berbagai aspek membaca,
seperti pemahaman teks, pemahaman, dan pemahaman konteks. Yang terakhir, refleksi dan penyesuaian. Evaluasi efektivitas pembelajaran, identifikasi area yang perlu diperbaiki, dan penyesuaian rencana pembelajaran untuk periode pembelajaran berikutnya. Dalam perencanaan pembelajaran membaca, ingatlah bahwa setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Jadi, penting untuk memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang memperkuat dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Prosedur pembelajaran membaca. Perencanaan pembelajaran membaca untuk siswa melibatkan beberapa tahap yang penting. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, persiapan. Tentukan tujuan pembelajaran, kenali tingkat kemampuan membaca siswa, pilih materi bacaan yang sesuai dengan tingkat kesulitan siswa. Yang kedua, pengenalan teks. Perkenalan teks yang akan dibaca, lalu diskusikan kata-kata kunci atau konsep yang mungkin tidak dikenal siswa. Yang ketiga, pengajaran strategi membaca. Ajarkan strategi membaca seperti mencari informasi utama, merumuskan kesimpulan, dan mengidentifikasi elemen cerita. Lalu, tunjukkan contoh penggunaan strategi-strategi ini. Yang keempat, membaca diam. Siswa diminta untuk membaca teks secara diam-diam terlebih dahulu, lalu berikan waktu yang cukup untuk pemahaman pribadi. Yang kelima, diskusi bersama. Adakan sesi diskusi tentang teks, tanyakan pertanyaan yang memunculkan pemahaman siswa tentang teks. Yang keenam, aktivitas kelompok. Bagi siswa dalam kelompok kecil, berikan tugas kelompok yang melibatkan pemahaman teks dan diskusi. Yang ketujuh, membaca berpasangan. Meminta siswa untuk membaca teks bersama pasangannya, lalu mereka dapat berdiskusi dan membantu satu sama lain. Yang kedelapan, latihan menulis. Berikan tugas menulis yang berhubungan dengan teks yang dibaca, seperti menulis ringkasan atau resensi. Lalu yang kesembilan, evaluasi kemajuan. Gunakan tes formatif atau observasi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap teks dan kemampuan penerapan strategi membaca. Yang ke-10, umpan balik. Berikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan mereka dan berikan saran untuk perbaikan. Yang ke-11, penilaian terakhir. Selama akhir pembelajaran, lakukan penilaian yang mencakup berbagai aspek membaca, seperti pemahaman teks dan kemampuan penerapan strategi. Yang ke-12, refleksi dan penyesuaian. Evaluasi pembelajaran, identifikasi area yang perlu diperbaikan, dan sesuaikan rencana pembelajaran untuk periode pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir yaitu 13, pemantauan kemajuan terus-menerus. Lanjutkan pemantauan kemajuan siswa dan berikan dukungan tambahan jika diperlukan. Kesimpulannya adalah, pastikan selalu pendidik atau pengajar menciptakan lingkungan yang mendorong minat baca dan memahami. Bahwasanya setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Apakah dengan menggunakan prosedur dalam meningkatkan pembelajaran membaca sudah sesuai dengan kebutuhan mereka atau belum? Kesimpulan dalam prinsip-prinsip, perencanaan, dan prosedur pembelajaran membaca mencakup pemahaman mendalam tentang metode pembelajaran yang efektif, prinsip-prinsip yang kokoh, perencanaan yang matang, dan prosedur yang jelas adalah kunci untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang sukses. Dengan memahami kebutuhan siswa, memilih metode yang sesuai, dan melibatkan teknik-teknik pembelajaran yang inovatif, pembelajaran membaca dapat menjadi pengalaman yang bermakna dan memberdayakan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, dan yang saya hormati teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Desta Anugrah dengan NPM 2022
21500 493. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu tentang pendidikan karakter dan pembelajaran membaca, dengan bagaimana menginternalisasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang pendidikan karakter dan pembelajaran membaca. Pendidikan di Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan situasi yang kurang menguntungkan. Kondisi ini sering terjadi sejalan dengan semakin banyaknya kenyataan tentang lemahnya karakter bangsa Indonesia yang selama ini diyakini sangat kuat dan teguh memegang sendi-sendi kehidupan yang arif dan bijaksana. Bukti nyata lemahnya karakter bangsa ini dapat kita saksikan di sekitar lingkungan kita dengan budaya korupsi, nepotisme, kolusi, kemudian hilangnya budaya malu, maraknya penyanjung ketidakjujuran, dan pelemahan potensi anak oleh bangsa kita sendiri semakin kerap kita dengar dan saksikan. Kondisi ini sangat memprihatinkan sekaligus menjadi aib bagi pendidikan di Indonesia. Mengakui bahwa di kalangan pelajar dan mahasiswa, dekadensi moral ini tidak kalah memprihatinkan. Perilaku menabrak etika, moral dan hukum dari yang ringan sampai yang berat masih kerap diperlihatkan oleh segelintir pelajar dan mahasiswa. Sampai kebiasaan mencontek pada saat ulangan atau ujian masih dilakukan. Keinginan lulus dengan cara mudah dan tanpa kerja keras pada saat ujian menyebabkan mereka berusaha mencari jawaban dengan cara tidak beretika. Mereka mencari bocoran jawaban dari berbagai sumber yang tidak jelas, apalagi jika keinginan lulus dengan mudah ini bersifat institusional karena direkayasa ataupun dikondisikan oleh pimpinan sekolah dan guru secara sistematik. Pada mereka yang tidak lulus, ada di antaranya yang melakukan tindakan nekat dengan menyakiti diri ataupun bahkan sampai bunuh diri. Perilaku tidak beretika juga ditunjukkan oleh beberapa mahasiswa, seperti plagiarisme atau penjiplakan karya ilmiah di kalangan mahasiswa yang juga masih bersifat masif. Bahkan ada yang dilakukan oleh mahasiswa program doktor. Semuanya ini menunjukkan bahwa karakter di kalangan pelajar dan mahasiswa. Hal ini yang mengejala di kalangan pelajar dan mahasiswa berbentuk kenakalan. Beberapa di antaranya adalah seperti tawuran antar pelajar dan antar mahasiswa dan kenakalan lain-lain sebagainya. Kemudian ada menginternalisasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca bahasa Indonesia, khususnya terutama untuk pembelajaran membaca, dapat kita lakukan melalui penciptaan pembelajaran membaca yang berlandaskan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Upaya ke arah tersebut tentu saja harus dilakukan melalui beberapa saluran yang terdapat dalam proses pembelajaran membaca. Beberapa saluran yang dapat digunakan untuk membina karakter dalam pembelajaran membaca dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui bahan ajar. Nah, saluran yang paling banyak digunakan untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam pembelajaran membaca adalah dengan melalui bahan ajar. Karena hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan pola bahan ajar yang mengandung sangat muatan karakter. Bahan ajar yang demikian biasanya berupa karya sastra ataupun biografi, tokoh yang mengandung berbagai unsur yang dapat diteladani, dan juga bisa melalui bacaan motivasional serta karya non-sastra yang berisi muatan-muatan karakter. Penggunaan bahan ajar yang berisi muatan karakter telah banyak diteliti dan hasilnya sangat menggembirakan, yaitu bahwa ada melalui bahan ajar yang berisi muatan karakter diyakini mampu membina karakter siswa, dan permasalahannya adalah guna dapat mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam bahan ajar, yaitu guru harus mampu secara cermat dalam menangani hal tersebut. Dari sekian jenis bahan ajar yang digunakan sebagai salah satu saluran pendidikan karakter bahan ajar adalah sastra jenis karya dianggap bahan ajar yang paling tepat. Hal ini dapat dimaklumi bahwa karya sastra memang berisi nilai dan moral yang dapat digunakan untuk membentuk budi pekerti siswa. Dengan cara melalui karya sastra, siswa dapat menentukan
karakter-karakter yang baik untuk diteladani dan kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk permasalahan yang sekarang adalah guru juga harus mampu membina atau mendidik kegiatan apresiasi ini dengan benar, sehingga dalam kajian muatan itu karakter dalam karya sastra dapat dilakukan secara efektif. Kemudian bahan ajar sastra sebagai saluran pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan oleh seorang guru. Sejak pembelajaran sastra diajarkan pun usaha membangun budi pekerti siswa telah dilakukan melalui karya sastra dengan upaya pembelajaran sastra tentu saja bukan hanya bertujuan agar siswa menguasai teori sastra, namun lebih jauh untuk mampu mengambil hal-hal positif yang terkandung dalam karya sastra. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pendidikan karakter adalah bahan ajar yang telah dilakukan guru bahasa Indonesia sejak lama dan bukanlah merupakan hal yang baru. Dan yang kedua, dengan melalui model pembelajaran ya. Untuk saluran kedua yang dapat dilakukan dalam menginternalisasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran adalah dengan melalui pengembangan model-model pembelajaran berbasis karakter. Istilahnya pengembangan dalam hal ini bukan hanya berarti penciptaan model, melainkan juga dalam pemanfaatan model yang telah ada sebagai saluran pendidikan karakter. Dengan demikian, internalisasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran pembaca melalui model pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran yang telah ada, namun juga bisa melalui model pembelajaran baru yang sengaja dikembangkan untuk keperluan tersebut. Kemudian penggunaan model pembelajaran juga sebagai saluran pendidikan karakter yang telah banyak diteliti oleh para ahli. Penelitian ini tidak hanya terjadi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja, tetapi juga pada mata-mata pelajaran yang lain. Salah satunya penelitian tersebut dilakukan oleh Budiastuti. Penelitian yang dilakukan Budiastuti menunjukkan bahwa penerapan pendidikan karakter melalui praktik berbusana mampu mengembangkan karakter positif siswa walaupun masih terdapat banyak kendala. Kemudian studi terbaru tentang implementasi pendidikan karakter dilakukan dalam penelitiannya Astuti dan kawan-kawan dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran berbasis masalah. Hasilnya adalah bahwa pendidikan karakter yang dilakukan mampu meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial mahasiswa, meningkatkan nilai produk dan meningkatkan beberapa nilai-nilai karakter yang diharapkan. Sejalan dengan Astuti membuktikan bahwa pendidikan karakter dapat diterapkan melalui pembelajaran pakem sehingga mampu mengembangkan karakter siswa. Pengembangan model khusus pembelajaran berbasis karakter juga telah dilakukan melalui banyak penelitian, namun berdasarkan hemat. Penulisan model-model yang dihasilkan tersebut sebenarnya merupakan perubahan pada model dasar yang telah banyak dikenal seperti model kontekstual, pakem, konstruktivitis, kooperatif, dan beberapa model lainnya. Berdasarkan hemat penulis model-model yang dihasilkan tersebut sebenarnya merupakan perubahan pada model dasar yang telah banyak dikenal, lebih membumi untuk dijadikan saluran pendidikan karakter khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia masih merupakan ladang penelitian. Terlepas dari kondisi di atas, penggunaan pembelajaran sebagai sarana pendidikan karakter menurut pandangan penulis lebih efektif dan cenderung mendekati konsep pendidikan karakter sesungguhnya, karena dalam melalui model pemecahan masalah misalnya seperti banyak nilai-nilai karakter yang akan terbina, misalnya kejujuran, kerja keras, disiplin, rasa ingin tahu, kreativitas, dan beberapa hal yang lainnya. Demikian pula melalui model konstruktivis, siswa akan terbina nilai karakternya, misalnya karakter peduli lingkungan, religius, menghargai prestasi, mandiri, dan secara demokratis. Tiga yaitu melalui bahan penilaian otentik. Nah, saluran terakhir yang dapat digunakan untuk mengembangkan karakter adalah dengan cara melalui penilaian otentik. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran dalam perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa untuk memastikan bahwa siswa ini
mengalami proses pembelajaran dengan benar. Kemudian apabila data yang dikumpulkan guru dapat mengidentifikasikan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam belajar, guru segera bisa mengambil tindakan yang tepat agar siswa terbebas dari kesulitan belajar, karena gambaran tentang kemajuan belajar itu diperlukan di sepanjang proses pembelajaran. Penilaian ini tidak dilakukan di akhir periode saja ataupun akhir semester. Oleh sebab itu, kegiatan penilaian dilakukan secara integratif dengan kegiatan pembelajaran. Menurut Muller atau Nurgiantoro tahun 2011, asesmen otentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks dunia dalam tanda kutip nyata, yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah, yang memberikan kemungkinan bahwa suatu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Dengan kata lain, asesmen otentik memonitor dan mengukur kemampuan siswa dalam bermacam-macam kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapi dalam situasi ini atau konteks dunia nyata. Dan dalam suatu proses pembelajaran nyata, penilaian otentik merupakan sebuah bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata yang dimiliki siswa. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas dan hasil aktivitas yang diperoleh siswa selama proses pembelajaran. Berdasarkan pemahaman ini, penilaian otentik pada prinsipnya mengukur aktivitas yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung secara utuh dan konkret. Bertemali dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan agar siswa mampu menjadi orang yang berkarakter mulia. Usaha pengembangan karakter ini harus dilakukan secara berkesinambungan dalam proses pembelajaran. Secara praktisnya, pembentukan dan pengembangan karakter ini bersifat integratif dengan aktivitas belajar yang dilakukan siswa. Oleh sebab itu, untuk mengukur perkembangan karakter siswa diperlukan sebuah alat yang secara otomatis mampu mengukur aktivitas dan sekaligus menunjukkan karakter siswa, bahwa alat itu adalah penilaian otentik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulan pada presentasi kali ini, yaitu pendidikan karakter merupakan nilai yang sangat diperlukan dalam mewujudkan kelangsungan hidup bangsa yang nantinya menjadi pijakan anak Indonesia sehingga berkembang menjadi pribadi yang berkualitas dengan memiliki akhlak yang baik, jujur, tanggung jawab, hormat, dan disiplin. Pendidikan ini dapat diwujudkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengajarkan nilai-nilai karakter yang positif ataupun pembelajaran melalui pemahaman ketika melakukan interaksi. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Elsetia Putri, mahasiswi aktif Universitas Indraprasta semester 3 dengan NPM 2022-2150-0518 dari kelas R3D. Melalui video ini, saya akan memaparkan materi mengenai bahan ajar membaca dalam gamitan atau sentuhan pendidikan karakter. Akan ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenal makna bahan ajar, yang kedua memilih bahan ajar membaca berbasis karakter, yang ketiga mengukur keterbacaan wacana. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenal makna bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bahan yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan implementasi pembelajaran. Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai media yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Maka tak heran jika keterampilan mengembangkan bahan ajar merupakan bagian paling penting dalam kompetensi seorang pendidik agar materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik, serta siswa pun memiliki aktivitas belajar yang cukup baik. Selain itu, dampak positif dari bahan ajar adalah guru akan mempunyai lebih banyak waktu untuk membimbing siswa dalam proses pembelajaran,
memperoleh pengetahuan baru dari segala sumber atau referensi yang digunakan dalam bahan ajar, dan peranan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan menjadi berkurang. Bahan ajar pasti memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar materi. Dan yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Manfaat bahan ajar bagi peserta didik seperti mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Lalu, kesempatan untuk belajar harus disusun secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Peserta didik juga bisa mengubah kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Manfaat bahan ajar bagi guru yaitu memperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik, karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Guru tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh, sehingga menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Selanjutnya, jenis bahan ajar. Jenis bahan ajar juga harus disesuaikan dulu dengan kurikulumnya. Setelah itu barulah dibuat rancangan pembelajarannya. Berikut ini ada 4 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama, bahan ajar pandang atau visual. Yang kedua, bahan ajar dengar atau audio. Yang ketiga, bahan ajar pandang dengar atau audio visual. Yang keempat, bahan ajar multimedia interaktif atau interaktif teaching material. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar pandang atau visual, yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Bahan ajar pandang atau visual terdiri atas bahan cetak seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, wall chart, foto atau gambar, dan bahan non-cetak seperti model atau market. Yang kedua, bahan ajar dengar atau audio, yaitu semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disco audio. Yang ketiga, bahan ajar pandang dengar atau audio visual, yaitu segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sensasional. Contohnya, film dan video compact disc. Lalu yang keempat, bahan ajar multimedia interaktif atau interaktif teaching material, yaitu kombinasi dari 2 atau lebih media yang oleh penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami suatu presentasi. Contohnya, compact disc interaktif dan bahan ajar berbasis web. Bahan ajar memiliki fungsi dalam pembelajaran dan berpengaruh terhadap proses pendidikan. Bahan ajar dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran termasuk kualitas hasil belajar. Oleh karena itu, bahan ajar memiliki fungsi dalam pembelajaran dan memegang peranan yang sangat strategis dan turut menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Fungsi bahan ajar merupakan pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Tidak hanya menjadi pedoman bagi guru, namun fungsi bahan ajar juga menjadi pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya, sehingga bisa menjadi alat evaluasi pencapaian atau penugasan hasil pembelajaran. Pada pokok pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai memilih bahan ajar membaca berbasis karakter. Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah selain dituntut untuk memaksimalkan kecakapan atau keterampilan dan kemampuan kognitif, juga ada hal lain yang sangat krusial, yang tanpa disadari telah terabaikan, yaitu memberikan pendidikan karakter.
Pendidikan karakter sangat penting untuk menyeimbangkan antar kecakapan yang didapat. Karakter adalah sifat kejiwaan, budi pekerti, atau akhlak yang melekat dan menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Salah satu ciri proses pembelajaran adalah adanya bahan ajar yang menjadi isi interaksi. Secara garis besar, bahan ajar mencakupi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa. Bahan ajar yang baik menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah adanya kaitan dengan pembentukan sikap dalam setiap kompetensi dasar. Pengembangan dan penyusunan bahan ajar di tingkat dasar sebagai upaya yang fundament dalam penanaman sikap-sikap positif kepada pembelajaran. Bahan ajar yang disiapkan minimal harus memenuhi 4 aspek, yaitu konsep, teori, metode, dan aplikasi. Pendidikan karakter dilakukan secara eksplisit dan implisit. Para guru diharapkan selain fokus pada materi, juga harus memperhatikan aspek sikap atau norma-norma kehidupan yang dapat menggiring para pembelajar menjadi insan yang pintar dan berkarakter. Adapun jenis materi yang dapat dikembangkan menurut Depdiknas tahun 2008 dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap atau nilai. Yang pertama, fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian, atau komponen suatu benda. Yang kedua, konsep, yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, dan inti atau isi. Yang ketiga, prinsip, yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat, prosedur, yaitu langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang kelima, sikap atau nilai, yaitu hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar, bekerja, dan sebagainya. Ada beberapa prinsip penentuan materi pembelajaran. Dalam Depdiknas 2008, dinyatakan bahwa prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran ada 3, yaitu kesesuaian, keajegan, dan kecukupan. Yang pertama, kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai pembelajar berupa menghafal fakta, materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta. Sedangkan, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa menggunakan sifat atau konsep, materi pembelajaran yang disampaikan harus berupa prinsip. Yang kedua, keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa satu macam, materi pembelajaran yang harus diajarkan juga harus meliputi satu macam. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, pada saat mengembangkan materi pembelajaran dari aspek mendengarkan, misalnya mereka harus dirinci terlebih dahulu indikator-indikatornya agar mendukung pencapaian kompetensi dasar tersebut. Yang ketiga, kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu pembelajar menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum. Selain memperhatikan prinsip pengembangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar. Pendapat tersebut sejalan juga dengan yang dinyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar, yaitu yang pertama, potensi pembelajar, yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah, yang ketiga, tingkat perkembangan fisik intelektual, emosional, sosial, dan spiritual pembelajar, yang keempat, kebermanfaatan bagi pembelajar,
Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan pembelajar dan tuntutan lingkungan. Dan yang kedelapan, alokasi waktu. Model pengembangan bahan ajar memiliki kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, harus menarik. Isi sesuai dengan tujuan khusus pembelajaran, urutannya tepat, ada petunjuk penggunaan bahan ajar, ada soal latihan, ada jawaban latihan, ada tes, ada petunjuk kemajuan pembelajaran, dan ada petunjuk bagi pembelajar menuju kegiatan berikutnya. Sebagai contoh, telah dikembangkan beberapa bahan ajar dengan memperhatikan aspek pendidikan karakter. Alwi DKK 2018 dan 2019 telah menghasilkan buku Perencanaan Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter atau disingkat PPBPK. Selanjutnya, pokok pembahasan yang terakhir yaitu mengukur keterbacaan wacana. Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP menetapkan keterbacaan wacana sebagai salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap buku pelajaran. Di lain pihak, rupanya masih banyak buku pelajaran yang belum memiliki tingkat keterbacaan tinggi. Jika buku-buku seperti ini akan tetap dipakai sebagai bahan ajar di kelas, guru perlu menyelaraskan wacananya dengan daya baca siswa terlebih dahulu. Pada bagian awal tulisan ini, sudah dijelaskan bahwa BSNP telah menetapkan keterbacaan sebagai salah satu dari 5 aspek yang dijadikan standar penilaian buku pelajaran yang baik. Ini menandakan bahwa faktor keterbacaan wacana harus menjadi perhatian utama dalam penulisan wacana, terutama untuk bahan ajar dan buku pelajaran. Kita menyadari bahwa buku pelajaran adalah media pembelajaran yang dominan perannya di kelas. Oleh karena itu, buku pelajaran harus dirancang dengan baik dan benar dan memperhatikan kelima standar yang ditetapkan itu. Khusus mengenai keterbacaan, tentulah diharapkan kiranya wacana-wacana yang tersaji dalam buku pelajaran selalu memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi bagi siswa yang akan membacanya. Bacaan yang memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi akan mempengaruhi pembacanya. Bacaan seperti ini dapat meningkatkan minat belajar, menambah kecepatan dan efisiensi membaca. Tidak hanya itu, bacaan yang memiliki tingkat keterbacaan tinggi biasanya dapat memelihara kebiasaan membaca para pembacanya karena mereka merasa dapat memahami wacana seperti itu dengan mudah. Perlu disadari bahwa kemudahan pemahaman merupakan ciri yang harus dipertahankan dalam sebuah karya ilmiah. Semakin ilmiah sebuah karya tulis, seharusnya pemahaman pun semakin mudah pula. Hal ini dapat dimengerti karena keilmiahan sebuah karya tulis berhubungan erat dengan faktor-faktor kesistematisan, kelogisan, kebahasaan, dan keteraturan dalam berpikir. Semua faktor ini kalau terpenuhi dengan baik, sebetulnya akan mengarah kepada kemudahan pemahaman. Baik, saya sudah selesai menjelaskan mengenai 3 pokok pembahasan tadi, jadi kesimpulannya adalah pendidikan nilai adalah pendidikan pengembangan pribadi anak dan remaja tentang sistem keyakinan sebuah masyarakat. Pendidikan nilai sasarannya adalah mengajarkan tentang hal yang baik yang harus dilakukan dan hal yang buruk yang harus dihindari. Usaha merealisasikan hal tersebut dengan berusaha penanaman nilai-nilai kebaikan melalui mengembangkan bahan ajar pendidikan karakter. Pendidikan karakter memfokuskan pada pengalaman nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Karakter merupakan sifat mental yang baik yang ditunjukkan dalam bertingkah laku sopan, murah hati, suka memaafkan, penuh cinta, rela berkorban, suka humor, tidak berlebihan, dan selalu taat dan takwa. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai bahan ajar membaca dalam gamitan atau sentuhan pendidikan karakter. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.